Oke, kita lanjut ke part yang kedua, dan ini kita lanjutkan setelah tutup kurung function onCreate, kita buat satu function lagi yang namanya getPost. Kita ketik private void getPost seperti ini, dimana di dalamnya bisa kita lihat di pertemuan ke-11, slide yang ke-11, dimana kita ada hash map, kemudian kita dapetin datanya. Jadi on response itu kita ngedapatin meminta data, kemudian ini prosesnya ketika kita udah dapatkan ataupun gagal. Jadi if yang ini adalah jika dia gagal, maka dia akan memberikan suatu respon kayak gitu ya. Jadi ada pemberitahuan apa yang salah di jaringannya seperti itu. Kemudian kalau kita berhasil, maka dia akan memasukkan ke bagian text view result, di mana terdapat ID, nama, stok, dan deskripsi kayak gitu ya. Nah, kemudian on file itu ada message. Jadi kalau kita buka di Android Studio, kita bisa lihat di logcat-nya. Nah, di sini apa device yang terkoneksi. Jadi kalau saya hubungin ke HP, maka ini bakal muncul gitu ya. Kemudian saya pilih show only selected, nanti dia bakal muncul message-nya di sini. Jadi pesannya apa yang error kayak gitu ya. Jadi ini sama seperti yang atas, cuman bedanya adalah ini pesan error yang berhubungan dengan sistem kayak gitu. Kalau yang ini mungkin pesan error, contohnya jaringan atau dia nggak ketemu IP-nya kayak gitu ya. Nah, kita buat unpostnya, ketik aja map, kemudian kita kasih string, kemudian parameter sama dengan new hash map. Nah, seperti ini bakal error, kita tekan alt enter aja. Yang ini juga sama. Kemudian kita ketik call list, kemudian barang post, kita ketik call sama dengan JSON placeholder API get post. Nah, kalau udah sampai di sini, kita kasih titik koma di ujungnya, kemudian kita lanjut. Jika ada error kayak gini, alt enter aja. Yang ini juga alt enter. Nah, kalau udah, kita lanjut ke call increase antrian new callback. Nah, dia bakal buat sama kita ada on response-nya, on value-nya. Nah, kita lanjut di on response-nya. Di dalamnya kita pasang if. Jadi di sini ada dua kondisi. Jadi kalau kita udah dapetin datanya, itu ada dua kondisi, gagal atau berhasil gitu ya. Jadi yang pertama ini kalau dia gagal, response is successful, maka apa yang dilakukan gitu ya. Jadi tapi kalau kita baca gitu ya, jika respon adalah sukses, maka apa yang dilakukan kayak gitu ya. Tapi karena kita ada tambahkan tanda seru di sini, maka dia bakal jadi kebalikannya. Jadi jika respon itu tidak sukses, ini tidak ya, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pada text view result kita pasang atau set text, kita kasih string code, kemudian response titik code-nya. Jadi apa yang error itu bakal ditampilkan. Contohnya jaringan tidak terkoneksi seperti itu. Return. Nah, setelah if di sini kita buat list barang ini, jika kondisinya itu berhasil, maka dia akan ngambil datanya, post response body
Kemudian dia melakukan perulangan dikarenakan data yang terambil itu data array, maka kita harus melakukan perulangan untuk menampilkan datanya. Kemudian ada string content, itu sama dengan ketik-ketik, kemudian baru kita tambahin kontennya. Konten plus sama dengan itu dia bakal selalu nambahin kayak gitu ya. Jadi plus sama dengan itu selalu bakal ngikut gitu ya. ID-nya post.get ID ya. Garis miring n. Ini postnya, ini p-nya kecil ya. Jadi huruf besar kecil itu ngaruh banget ya. Nah kayak gini ya, maka dia nggak akan error. Yang ini juga sama ya, harusnya ini p kecil. Yang ini juga sama, kenapa di error? Berarti karena c-nya besar ini ya, harusnya kecil ya. Nah seperti ini. Nah kemudian yang terakhir yang ini ya, yang ini errornya karena call-nya kayaknya ya, harusnya c kecil kayak gitu ya. Jadi huruf besar kecil itu ngaruh. Jadi ada yang c-nya besar, contohnya ini call, ada c-nya yang kecil kayak gitu ya, karena ini masuknya ke sini. Oke, jadi kita lanjut lagi. Di sini ada list barang post, kenapa dia error? Kita lanjut aja. Konten plus sama dengan, kemudian nama, post get nama barang plus garis miring n. Nah kayak gitu. Kemudian kita lanjut konten plus sama dengan, setelah nama itu kita nampilkan stoknya juga, post get stock tambah n nya kurang. Nah kemudian konten lagi, jadi ada 4 ya, ID, nama, stok, yang terakhir deskripsinya itu post get deskripsi plus garis miring n di dalamnya. Kalau udah selesai, kita ketik text view result titik append, atau kita menyisipkan kontennya ini ke dalam text view result itu yang ada di bagian layout gitu ya. Jadi ketika kita udah minta data, kita udah dapatkan dan berhasil, maka dia akan menggabungkan ID, nama, stok, dan deskripsi, dan dia akan kayak memasukkan ke set text kayak gitu ke dalam text view result gitu ya. Di on value-nya kita tambahkan text view result titik set text, jadi dia kasih text-nya get message. Nah kayak gitu ya. Nah sampai di sini titik komanya jangan lupa. Kalau udah sampai di sini berarti yang bagian Java-nya kita udah selesai. Nanti tinggal dicek aja apa aja yang error. Nah contohnya di sini nih ada satu error. Ketika kita buat tadi, dia akan langsung membuat on response-nya call sama response kayak gitu ya. Dan ketika kita sampai di sini nih ada error sedikit dikarenakan ini masih belum selesai dikerjakan. Jadi barang call-nya ini itu ada lanjutannya. Jadi ada list, kemudian barang post, kemudian tutupnya ada 2, baru call ya. Kemudian lanjutkan ke response. Di sini ada list,
barang post, tutupnya 2 juga, baru response. Di sini callback-nya juga new callback, kemudian ada list barang post. Nah, seperti itu. Jadi terdapat 3 bagian yang harus ditambahkan ya. Jadi waktu kita buat tadi dia otomatis bakal muncul dan kita tinggal menyesuaikan aja. Kita tambahkan list barang post di 3 bagian, di bagian ini, kemudian di bagian responsnya, jadi call, response, sama yang callbacknya ini. Nah, kalau masih bingung disamakan aja sama materinya. Jadi kalau dilihat oh ada beda, jadi dicek satu baris per satu baris. Kalau ada beda maka tinggal diganti aja. Dan kemudian ada huruf besar dan huruf kecil gitu ya. Jadi kalau beberapa bagian itu huruf besar huruf kecil itu ngaruh. Jadi kalau dia kecil maka ikut aja kecil kayak code-nya ini. Dan kalau dia besar maka ikut besar gitu ya. Nah, sampai di sini kita udah selesai. Kita lanjutkan tes aplikasinya. Jadi di sini kita pilih mau ngetes pakai emulator ataupun pakai device-nya kita. Contohnya saya menggunakan device HP. Saya klik start, dia akan build running, kemudian dia bakal install. Kemudian ini adalah pesan-pesannya yang bakal muncul kalau kita klik di locket gitu ya. Jadi ini lognya. Jadi kalau ada salah dia bakal muncul di sini. Contohnya di sini ada permission denied. Kalau kita lihat di sini harusnya ini udah benar. Ada permission internetnya, kemudian clear text traffic-nya udah true. Nah, kita tes, tunggu aja build running-nya sampai selesai. Nah, di sini ini udah selesai diinstal. Kemudian HP saya udah munculin 4 menu. Saya klik barang. Ini masih terdapat salah di bagian on-click Java line 28. Ini dikarenakan HP saya belum di jaringan yang sama. Ini saya ganti jaringannya. Saya tes sekali lagi. Nah, udah terbuka menu utama. Kemudian saya klik barang. Ini masih error juga. Kita lihat di barang. Ini kemungkinan masih salah ketik base URL-nya. Kurang garis miring ya. Kita jalani lagi. Nah, ini device-nya udah masuk. Kemudian saya klik menu barang, maka dia akan nampilin data barang. Dan ini udah berhasil. Jadi yang tadi itu kurang garis miring di ujungnya. Dikarenakan masih ada kelanjutannya ya. Jadi 192.168.1.6 garis miring API. Nah, kalau kita nggak ada garis miring, maka dia bakal ngaksesnya itu di nggak ada garis miring juga. Berarti seperti ini. Maka dia error gitu ya. Makanya tadi setelah ditambahin garis miring di sini, maka dia nampil datanya. Nah, jadi hal-hal yang kecil kayak gini ini juga perlu diperhatikan ya. Nah, demikianlah pertemuan desain dan pemrograman mobil lanjutan, pertemuan yang ke-12 dan 13, di mana kita menampilkan data barang. Dan proses akhirnya dia akan nampilin data seperti ini di device-nya saya. Nah, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya atau di UAS.